Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, seberapa kita yang ada mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan menara berkata di mana dua tiga orang berkumpul atas nama Yesus itu aku hadir dan saya percaya Tuhan ada di sini. Baik, sama-sama bangkit berdiri kita angkat pujian puji kemuliaan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kami ada sampai sore hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Seberapa kami yang ada di hadirat Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah peribadatan kami pada sore hari ini. Mari Engkau lawat kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hingga setiap kami yang hadir pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya.
kami akan buka ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya biar jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
akan menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian satu tak melihat jalanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih buat sore hari ini. Tuhan tetap izinkan kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Bukan gara-gara kuat kami, tetapi karena anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hingga kami boleh datang kembali ke dalam rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan kepada-Mu, biarlah menjadi satu dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk ke dalam kesucian Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, taruh di dalam hati kami, kami tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi hati kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari tempat maha tinggi, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan untuk menghadapi dunia yang saat ini semakin hari semakin menakutkan. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dengan cara-Mu, supaya firman itu tertanam termeterai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita.
dalam Roma pasalnya yang ke-12 pada ayat yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-9, di situ diberikan judul perikop tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih. Dalam ayat yang ke-9 pun dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Lalu tibalah pada ayat yang ke-11, himbauan tentang untuk kita terus melayani, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Artinya untuk terus kita bersemangat, untuk terus kita di dalam kasih, dalam kita mengiring Tuhan, dalam melayani akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mengacu kepada ayat ini, kita tahu bersama bahwa tujuan daripada penulisan ayat tersebut yaitu mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan itu bukan hanya dengan keterpaksaan atau hanya menjadi rutinitas karena kita sebagai anak Tuhan, karena kita beragama Kristen, atau karena kita memang tugasnya adalah melakukan kehendak firman Tuhan. Tetapi sebagai jemaat Tuhan yang dewasa, jemaat Tuhan yang bertumbuh, yang diinginkan dari ayat ini adalah untuk kita dapat melayani, dapat hidup menurut kehendak Tuhan, dapat mengiring Tuhan itu dengan roh yang menyala-nyala, dengan kasih yang terus menjadi dasar atas segala sesuatu yang kita perbuat dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya, kalau dikatakan agar tidak menjadi kendor, jangan kendor, jangan kita lelah, jangan sampai kita menjadi malas, atau jangan sampai kita menjadi kehilangan motivasi yang benar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-24, firman Tuhan katakan, Matius pasalnya yang ke-24 kita melihatnya di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan, Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang kita baca tadi tentang menyala-nyala, berarti itu adalah sesuatu yang membara, sesuatu yang panas, sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan itu penuh dengan semangat, ya, penuh dengan semangat pun dengan motivasi yang benar atas dasar kasih, sama seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9, bukan kasih yang pura-pura. Bapak Ibu Saudara, kita manusia, walaupun kadangkala kita bisa membedakan seseorang yang mengasihi kita ini apakah dengan tulus atau dengan pura-pura, tetapi tidak ada yang lebih baik dari penilaian Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Kalau seseorang yang memiliki susunan perkataan yang manis, susunan perkataan yang baik dalam dia berbicara kepada kita untuk menunjukkan kasihnya, mungkin kita bisa menilai orang tersebut mengasihi kita. Tetapi di dalam hati manusia pun kita tidak bisa mengetahui dengan jelas apakah yang diucapkan atau yang dikatakan itu betul-betul sesuai dengan hatinya. Tapi Tuhan adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia mengenal kehidupan kita lebih baik, ya. Dia mengenal kehidupan kita walaupun kita
memiliki maksud yang tersembunyi sekalipun dan tidak ada yang mengetahui, tetapi Tuhan kenal kehidupan kita. Tuhan kenal kehidupan kita. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tahu mana yang pura-pura, mana yang dengan motivasi yang salah, mana yang dilakukan atas dasar kita mengasihi Tuhan. Ya. Yang dikehendaki, apa yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak menjadi kendor, tidak menjadi kehilangan dasar kasih tersebut dalam kita mengiring akan Tuhan atau dalam kita melayani akan Tuhan. Ya, kembali lagi apa yang sudah kita baca di dalam Matius tadi, bahwa di situ dikatakan karena banyaknya kedurhakaan, karena banyaknya kejahatan, maka untuk meloloskan atau mengikuti atau memenuhi keinginan manusia, manusia tersebut bisa melakukan berbagai macam cara agar dia mendapatkan kepuasan untuk posisi hidupnya, sehingga dikatakan bahwa seseorang tersebut bisa kehilangan, ya, akan kasihnya, kehilangan kasih, kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan inginkan. Kasih ini yang tetap ada di dalam kehidupan kita, karena yang Dia ajarkan terlebih dahulu untuk kita adalah kasih. Ketika Yesus dengan segala hal yang harus dihadapi untuk menebus kita sebagai manusia-manusia yang berdosa, agar kita bebas dari dosa, mendapatkan hidup yang berkemenangan di dalam Dia, di dalam kita melakukan kehendak Allah, Yesus mengorbankan dirinya. Itu adalah satu ajaran kasih, supaya kita pun bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tersebut. Jadi Tuhan ajarkan terlebih dahulu kasih tersebut kepada kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita kehilangan hal yang sudah Yesus ajarkan di atas kayu salib, yaitu kasihnya yang besar, ya, cintanya yang besar. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang kedua, Yeremia pasal yang kedua dalam ayat yang ke-2, di situ dikatakan, mulai dari ayat yang pertama saja, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, diperlihatkan betapa cintanya Israel ini besar sekali
ketika mereka dengan senang hati dibebaskan dari perbudakan Mesir, dibawa ke suatu tempat yang mereka sendiri pun tidak tahu tempatnya seperti apa. Tetapi karena cintanya yang besar, cintanya yang luar biasa kepada Tuhan, mereka pun mengikuti langkah Musa. Walaupun dalam perjalanannya mereka menghadapi begitu banyak tantangan, ya, cinta yang besar, cinta yang mula-mula. Tapi kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kelima, ayatnya yang keenam, di situ dikatakan hal ini sudah mulai menjauh. Mereka tidak lagi bersemangat karena besarnya persoalan yang dihadapi, ya, besarnya tekanan hidup yang harus dilalui ketika mereka menuju ke tanah perjanjian. Tekanannya besar, persoalannya besar, sehingga dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mulai menjauh, meninggalkan cintanya, meninggalkan kasihnya yang mula-mula, ya. Mereka mulai menjauh sampai dikatakan mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Tidak hanya menjauh, tetapi mereka pun menduakan Tuhan, ya, melakukan hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Mereka menjauh, mereka meninggalkan Tuhan. Lalu dikatakan mereka mengejar yang sia-sia. Dari apa yang Tuhan janjikan, kehidupan yang kekal, dari apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai kematiannya di atas kayu salib, banyak anak-anak Tuhan mengejar yang sia-sia, mengejar yang sementara, mengejar kesenangan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan membiarkan kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah? Coba kalau kita tengok bangsa Israel, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun mereka menghadapi laut yang begitu menakutkan, mereka menghadapi tentara Israel, tentara musuh yang begitu menakutkan dengan kereta-kereta kudanya yang menakutkan mengejar mereka. Tetapi orang-orang Israel ini tetap bertahan karena di situ mereka melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika mereka kelaparan, pingin air, pingin daging, pingin roti, semuanya Tuhan adakan dan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tapi apa yang ditulis di dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam dari Yeremia pasal yang kedua ini, segala sesuatu yang dilakukan, mulai mereka menjauh dari Tuhan, mereka mengejar yang sia-sia, mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan, ya. Mereka menajiskan milik Tuhan. Hal-hal tersebut mendukakan hati Tuhan. Walaupun banyak hal yang mereka telah melihat mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Apa yang ditulis di dalam Matius 24 ayat yang ke-12 tadi? Menjadi dingin, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan hanya dilakukan untuk kebutuhan jasmaninya. Mari kita orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan tidak lagi hanya berpikir kepada timbal balik, saya mau iring Tuhan kalau Tuhan pelihara saya. Tidak, saudara. Tapi mari kita membuka hati kita melihat betapa besar kasih Tuhan. Ya, nyawa saja Dia berikan untuk menebus salah dan dosa kita. Apalagi hal yang remeh-temeh tersebut untuk kehidupan kita. Kalau kita terus percaya, kalau kita terus lakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tiap-tiap orang memang dalam posisi yang berbeda. Apa yang Tuhan percayakan kepada
kita satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Dan jangan kita mengejar untuk kita menyamakan kita dengan orang lain. Kok dia lebih diberkati? Kok saya kurang? Jangan, saudara. Tetapi mari kita belajar memuaskan diri kita dengan pemeliharaan Tuhan. Ya, mengucap syukur selalu. Mengucap syukur, berterima kasih. Karena ketika kita mulai membedakan keadaan kita dengan orang lain, saudara, sudah mulai motivasi kita sudah mulai berubah dalam kita mengiring akan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah biarlah roh kita menyala-nyala. Terus kita melakukan setiap firman itu dengan cinta. Terus kita beribadah kepada Tuhan itu dengan cinta, dengan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjauh, jangan kita mengejar yang sia-sia, jangan kita tidak lagi bertanya, tetapi teruslah menjalin hubungan antara kita dengan Allah kita. Tuhan senang ketika kita datang kepadanya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Kita memanggil Bapa, kita memanggil Yesus Tuhan kita yang ajaib. Dia senang ketika kita memanggil namanya. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi kendor. Kasih yang menjadi dingin. Itu bahaya sekali. Berapa banyak dari orang atau bangsa Israel yang keluar dari Mesir tidak bisa menikmati tanah perjanjian karena hal-hal yang sudah kita baca tadi, karena dia menjauh, menukar dengan hal yang sia-sia, ya kan? Tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang tertinggal, bukan? Kita mau terus ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita. Haleluya, puji Tuhan. Lalu firman Tuhan katakan, kalau kita kembali lagi di dalam Roma tadi, supaya roh kita itu terus menyala-nyala. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih yang membara, roh yang menyala-nyala. Di dalam Roma, tetapi kita melihat di dalam pasalnya yang ke-8, kita membaca dalam ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Lalu kita membaca lagi di dalam ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Lalu kita membaca lagi di dalam ayatnya yang ke-14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kenapa di dalam Roma pasalnya yang ke-12 tadi dikatakan supaya roh kita ini menyala-nyala, ya, supaya roh kita ini menyala-nyala. Kenapa sebabnya? Apa yang sudah kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8 tadi, ayat 9 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Karena kita hidup bukan lagi dipimpin oleh daging kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Bukankah itu arti kekristenan? Yaitu Yesus yang menebus kita, menebus setiap salah dan dosa kita. Kita meninggalkan manusia lama kita, lalu hidup
dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berada dalam pimpinan Roh Kudus, di situ Tuhan melihat bahwa ketika kita mengiring Dia, ketika kita mengatasi setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, Tuhan tahu kita menggunakan caranya Tuhan. Kita menunggu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang berkenan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita dipimpin oleh Roh Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi kehidupan kita. Roh Kudus itu pribadi. Ya saudara, kalau kita cuekin, artinya kita tidak merespon kehendaknya. Misalnya saja kalau kita hendak melakukan sesuatu yang salah, ya kan? Hendak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada di dalam hati kita ini perasaan bahwa jangan lakukan, nanti Tuhan marah. Jangan lakukan, itu dosa, nanti Tuhan tidak senang. Peringatan seperti itu, kalau kita merespon, artinya kita mengikutinya, meninggalkan sesuatu yang tadinya hendak kita lakukan dan kembali kepada kehendak Tuhan. Di situ artinya kita merespon Roh Kudus. Merespon pribadi Roh Kudus itu untuk meninggalkan yang jahat dan melakukan apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak merespon, artinya sudah ada dalam hati nurani kita bahwa jangan lakukan itu salah. Tapi kita kerjakan terus, kita ikutin terus, ya kan? Karena kita suka melakukannya. Artinya kita membiarkan atau tidak mengindahkan peringatan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Walaupun saya tidak akan mengupas tentang apa saja yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan secara lebih gamblang lagi, secara lebih jelas lagi. Tetapi pada intinya bahwa kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, ya, yang hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka disitulah roh kita itu terus menyala-nyala, tidak padam. Artinya kita tidak membiarkannya, kita terus mengikutinya. Ada waktu-waktu tertentu Roh Kudus membawa kita di dalam doa, di dalam penyembahan, ya, agar kita terus bersemangat dalam kita mengiring akan Tuhan. Nah saudara, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia akan cekatan dalam menghadapi masalah. Artinya ketika masalah datang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita perbuat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beda dengan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Jadi biarlah kita terus menyala-nyala, firman Tuhan katakannya, terus menyala-nyala dalam kita melayani akan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, saudara. Kalau kita biasakan bersungut-sungut ketika kita menghadapi permasalahan, kita mendukakan Tuhan, ya. Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Teruslah menyala-nyala sesuai apa yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi. Karena dengan kita bersemangat, dengan roh kita terus menyala-nyala dalam kasih, kita dapat melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu tujuan kehidupan kita? Saudara, kalau kita menjalankan hidup keagamaan kita hanya berdasarkan ya karena sudah biasa hari Minggu ke gereja, karena sudah biasa pagi berdoa, karena sudah biasa harus baca firman Tuhan, semuanya karena rutinitas saja, saudara, kita tidak akan bertumbuh, ya, karena kita manusia ini, kita bukan mesin. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus
Karena tantangan dan ujian yang akan kita hadapi di hadapan kita itu bukan sesuatu yang kecil-kecil seperti hanya waktu pertama kali kita terima Yesus. Tapi akan semakin hari semakin apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ujian terhadap iman percaya kita itu semakin beragam untuk melihat kemurnian iman percaya kita kepada Tuhan, ya kan? Nah, itu sebabnya perlu kita terus berada di dalam kasih. Roh menyala-nyala karena ada kasih di dalamnya. Kasih kita kepada Tuhan. Karena dengan roh yang menyala-nyala dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita mampu melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita ada hari ini, Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita, layanilah Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan dengan kehidupan kita. Haleluya. Melayani Tuhan bukan hanya seputaran mimbar, di mana kita berbicara kepada jemaat, tidak. Di mana kita mengajak jemaat untuk memimpin memuji, memuliakan nama Tuhan, tidak. Tapi melayani Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Berbuat baik, berbuat sesuai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Disitulah kita melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah kita bertumbuh bersama. Semakin hari semakin setia, semakin hari kita semakin bersemangat dalam kita mengiring akan Tuhan. Jangan biarkan terus kita ada di dalam kelesuan, Bapak Ibu Saudara ya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau sudah malas, selamanya kita akan malas. Nggak tahu lagi nanti kita akan berbuat apa untuk menghadapi hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau roh kita terus menyala-nyala, kita dikuatkan di dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan sanggup untuk menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita, perkataan kita, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, mari kita berdiri. Oh yang terindah di dalam hidup
harapan kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Tuhan, tanpa Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami kekuatan Tuhan, untuk kami tetap bersemangat memuliakan Engkau, bersemangat untuk selalu memuji Engkau Tuhan. Jangan sampai kami kendor dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Biarlah kami tetap bersemangat, kami tetap memiliki kekuatan dari di dalam Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba terus yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah hikmat urapan Allah selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih dan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tetap setia dan percaya kepada Engkau. Berkati kami semua, berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati setiap keluarga, rumah tangga kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan selalu pelihara kami semua, memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan di hari-hari ini Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Engkau menyertai kami, lindungi kami dalam perjalanan kami. Tuhan tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah Engkau yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terima Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.